Halo Aksa, suara kakak kedengaran? Suara Mister kedengaran? Oke, coba kamu ngomong kok nggak kedengaran di kakak nih. Tes, belum kedengaran. Oke, tes dulu. Kalau sudah, coba ngomong Aksa. Kedengaran nggak, Mister? Oke, sudah kedengaran. Oke, mantap. Jadi ini pertemuan pertama kita ya. Ya. Oke, mungkin kita santai-santai dulu, perkenalan aja dulu, sama nanti mengulangi materi-materi apa ya yang sudah dipelajari di course-course sebelumnya ya, Aksa ya. Ya. Oke, mulai dari kakak dulu ya. Oke, perkenalkan Aksa, nama kakak Muhammad Riyadi. Oh ini, sorry, baju kakak, enggak, sebentar, kakak bantu ganti background dulu ya. Sepertinya Aduh. ini juga sama ya. Oke, sorry. Oke, sebentar, ya pakai ini aja deh, nggak apa-apa. Nah, jadi sini nama kakak Muhammad Riyadi. Kakak mungkin jadi tutor di Algonova itu udah sekitar ini masuk ke 4 bulan ya, tutor baru kakak. Dan kakak baru juga wisuda. Kakak baru wisuda di kampusnya itu di UPN Veteran Yogyakarta, Aksa, di bulan 9 kemarin. Nah, dari situ kakak mulai mengajar sebagai tutor di Algonova. Kelas yang kakak ajar itu Python Start 1, Python Start 2, Python Pro 1, Python Pro 2, sama Visual Programming, dan ada juga desain grafis, seperti itu Aksa. Nah, kakak sekarang tinggalnya atau domisili ya sekarang di Yogyakarta masih, dan kakak aslinya dari Sumatera Utara, Mandailing Natal nama daerahnya. Oke, itu mungkin dari kakak Aksa. Nanti kamu bisa panggil Mister Riyadi atau Kak Riyadi bebas ya. Oke, nah sekarang Aksa dulu nih perkenalannya, sebut nama, umur, sekolahnya, tinggalnya di mana. Oke, lanjut. Oke. Halo, Mister. Nama aku Aksa Zikra Ramadhani. Oke, Umurnya 15 tahun. Kalau tinggal sebenarnya di Bekasi. Tapi sekolah aku itu di Jakarta. Kalau sekolahnya di SMN 81, Mister. oke. Terus kamu ini ya, sebentar ya Aksa. Kakak perbaiki device sebentar. Suara kamu agak kurang kedengaran. Tes, coba kamu ngomong, tes. Terus, Oke ya, mantap. Jadi kamu berarti di Algonova itu udah ini banyak kelas atau gimana nih? Udah dari kan baru sekarang kan udah Python Pro 2 ya, berarti udah selesai Python Start atau Python Pro 1. baru Python Pro 1, Mister. Oke, jadi mulainya dari Python Pro 1 ya. Iya. Karena kan Eh, SMA ya. oh iya, oke. Umurnya ya. Jadi kamu berarti di kelas berapa tadi katanya? Kelas 10, Mister. Kelas Oh, 10. 10. Sebelumnya kamu udah pernah ngoding belum selain di Algonova ini? eh, belum sih. Oke, mantap. Selama di Algonova nih, menurutmu coding itu gimana? Enak kamu bisa mengikuti atau gimana? Dan apa alasanmu ikut kelas ini? Mungkin karena suka coding dan lain sebagainya. Kalau misalkan ngoding di Algonova enak sih, karena eh, tutornya itu kayak friendly banget. Jadi aku diajarin kayak satu persatu, terus Oh, secara simple bagi aku yang belum pernah belajar coding, yang kayak cuma belajar dari ya Algo. tutorial YouTube gitu-gitu lah, cuma Oke, dikit-dikit. oke, Cuma ya. kalau misalkan kamu tadi pertanyaan kedua, Mister? Oke, berarti kenapa kamu atau udah suka coding atau udah mulai suka coding dan apa alasannya gitu mungkin? Oh, eh, kayaknya karena aku ngelihat misalkan
coding itu bisa jadi nilai plus bagi semua orang di berbagai pekerjaan ataupun bahkan di sekolah. Iya, oke. Ini sama nih kayak motivasi kakak dulu masuk jurusan teknik informatika ya. Awal dulu tuh ini kita cerita-cerita dulu nggak apa-apa kan, Aksa? Aman-aman. Oke, jadi tadi katamu dosennya, tutornya asik dan friendly. Jadi anggap aja kakak temanmu ya. Karena umur kita juga nggak beda jauh nih, Aksa. Nah, Iya. sama seperti alasan kakak ini buat membuka ini saja pikiranmu tentang coding, dunia coding ya. Dulu kakak kan alumni dari MAN ya. Kakak alumni dari MAN itu zaman-zaman COVID kalau kamu masih ingat di 2021 ya. Iya. Nah, itu emang seperti yang kita lihat kan perkembangan teknologi itu emang sangat besar ya, Aksen. Iya. Teknologi termasuk dunia coding ini sangat dibutuhkan, apalagi sekarang di dunia kerja apa-apa itu harus di coding buat website, buat aplikasi. Nah, contohnya nih, kakak kan juga ada semacam software house sama teman-teman kakak seperti bisnis mengembangkan website ke berbagai sekolah seperti itu. Jadi, nah itu kita dari kita ngoding aja di depan laptop di kamar. Nah, dari situ kita bisa dapat uang seperti itu ya. Jadi, Hmm. ya, alhamdulillah kakak eh, ada beberapa mungkin project yang sudah kami kembangkan. Padahal kami ini mulai dari kuliah itu develop si bisnisnya ini, step up projectnya ini. Nama ininya, nama organisasinya step up project. Kami ada 6 orang dan di situ kakak sebagai ini full stack ya. Full stack itu berarti Uh. kita dari back end sama front endnya seperti itu. Ya. Nah, ya jadi sebenar katamu, coding ini mungkin sangat dibutuhkan nanti di kedepannya asal kita bisa mengikuti perkembangan zamannya. Ya. Apalagi ini AI. AI itu kan di coding juga ya. Ah, pas nih, pas banget nih Aksa buat memotivasi kamu juga. Bahasa pemrograman yang kita pelajari sekarang, bahasa pemrograman Python itu harusnya kamu sudah tahu itu bahasa pemrograman nomor satu paling banyak digunakan dan paling gampang digunakan di dunia ini ya, Aksa ya. Ya. Nah, dan salary untuk karyawan-karyawan bahasa pemrograman Python itu biasanya di atas tuh dia. Karena apa? Dia itu bisa coding semua hal. Nah, termasuk kamu bisa masuk ke website, kamu bisa masuk ke aplikasi, kamu bisa masuk ke AI, bahkan kamu bisa masuk ke eh, Internet of Things atau IoT seperti buat robot. Nah, kemarin baru kakak apa ya di 3 bulan sebelum kakak lulus itu kami terakhir buat robot terbang itu yang pesawat dikontrol gitu kan. Nah, enak nih bahasa pemrograman Python nih Aksa nih. Ah, oke, seperti itu kira-kira. Jadi gambaran. Apalagi kamu udah mulai fundamentalnya dari SMA nih. Mungkin nanti langsung mau dilanjutkan ke kuliah. Nah, itu lebih oke lagi Aksa. Nah, itu. Jadi, ya menurut kakak ya, dunia coding ini nih sangat ya menjanjikan lah. Kalau kamu lihat juga info-info loker itu selalu ada yang namanya information teknologi atau IT-nya nih yang dibutuhkan. Nah, makanya kamu udah di jalan yang tepat nih. Makanya kakak kan ini ya berapa ya? Ada 5 kelas Python yang kakak ajar di Algonova dan kakak tuh suka suka banget lihat anak-anak kayak kamu ini yang emang semangat belajar coding seperti itu. Nah, jadi keren-keren. Apalagi nanti di Python Pro 2 ini, kalau kakak review dari materinya ya, kita akan banyak masuk menggunakan modul-modul yang memang sangat dibutuhkan. Nah, maksudnya nanti ini nih yang bakal jadi fundamental agar kamu masuk nanti misal ke dunia kerja dan proyek-proyek besar seperti itu. Oke, aman ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak kira-kira? Seputar coding bebas, apa yang mau kamu tanyakan ke kakak? Boleh. Santai-santai aja, anggap aja teman sendiri. Kalau misalkan eh, kan kalau kita bikin website gitu ya, misalkan terus websitenya itu Iya. dia nerima kayak pendaftaran gitu. Ah, Pendaftaran misalkan pendaftaran lomba atau
apapun itulah. Jadi pasti kan perlu backend. Itu Iya. bahasa pemrograman yang enak tau Mister. Oke, jadi kalau kakak ya, kalau dari POP-nya kakak sebenarnya dari yang kami kerjakan juga biasanya itu eh, kalau di segi front end-nya kan udah pasti nanti JavaScript seperti itu ya. Iya. Nah, bisa nanti React ya di bagian belakangnya itu React. Kamu Hmm, udah pernah React? Dengar React? pernah pernah. Itu Iya. apa? Eh, aduh, lupa I- lagi. Dia tuh untuk ininya si Framework ya, JavaScript. framework. Iya, framework, ya framework. Framework itu kan kerangka kerja ya. Ya, Iya. ya. Tapi ini yang kakak lihat trennya sekarang kan udah banyak kakak lagi belajar juga belum terlalu paham bahasa pemrograman Golang kalau kamu pernah dengar. Oh, Net.js ya itu juga sekarang yang paling dicari mungkin itu ya selain Python ini sendiri. Ini kan kalau yang seperti yang kamu bilang tadi, misal pendaftaran itu kita harus ada backend, kita harus ada storage database juga ya. Ada yang iya. namanya MySQL nih, MySQL. Nah, Mm, udah pernah dengar sebelumnya MySQL? pernah. Ya, yang seperti ini. Sebentar kakak share-share aja dulu, share screen sekalian kita ini ya. Sekalian santai-santai yang kayak gini nih. Nggak tahu ini lagi error atau gimana nih. Apa ya, kayak yang ini ya. Nah, coba kita lihat dulu. Bisa nggak ya dibuka? Nah, ini kan MySQL nih. Nah, ini MySQL nanti kita buat database di sini di lokal kita dulu di develop sebentar. Masih hitam. Ini karena udah mulai jarang kakak buka. Hmm. Jadi seperti itu. Dulu kakak juga pernah magang di Infinite Learning, namanya salah satu anak perusahaan dari iPhone di Batam ya. Nah itu mengembangkan ini, mengembangkan aplikasi. Kalau kamu tahu atau pernah dengar bahasa pemrogramannya itu Kotlin ya, Kotlin. Nah Kotlin. ini ya Kotlin sudah pernah dengar? Belum. Oke. Nah ini ya kalau yang ini database. Nah ini MySQL ya, MySQL. Nah ini namanya MySQL. Nanti seperti case yang kamu bilang, misal mau pendaftaran lomba misalnya ya. Kalau kita kan dari back end-nya atau dari front end-nya itu bakal mengirimkan inputan dari user, misal daftar dulu namanya siapa, dari tim apa, umurnya Iya. berapa gitu kan, cabur apa misal. Hmm. Nah, itu datanya itu bakal dikirim melalui si back end bakal menerima itu ya. Nah, konsepnya Iya. seperti itu. Nah, si back end menerima itu lalu dia bakal kasih ke si storage kita ini, database kita ini. Nah, Nah, yang paling familiar mungkin ini ya, MySQL ini yang digunakan. Seperti itu. Kalau bahasa pemrograman mungkin ini React ya, React. PHP juga, PHP bisa dibilang itu bahasa pemrograman jadul ya. Nanti Hmm. diketawain kalau kita ini, kalau kita bilang misal bahasa pemrogramannya itu PHP biasanya diketawain. Oh iya, seperti itu ya kira-kira. Nah, jadi memang coding itu seru selagi kita nggak error. Kalau nah, kan coding biasanya banyak errornya tuh. Iya. Oke. Nah, jadi santai-santai aja, Aksa. Anggap aja teman sendiri kita di sini berdiskusi. Kakak juga eh, nggak nggak banyak tahu. Kita masih sama-sama belajar. Cuman bedanya mungkin kamu sebagai siswa, kakak sebagai tutor atau mister sebagai tutor. Itu aja bedanya. Aslinya kita sama-sama belajar. Oke, Aksa siap? Siap. Oke, atau ada yang mau ditanya lagi? Tutor sebelumnya siapa tuh? Mister Ahmad. Mister Ahmad. Oke. Jadi nggak tahu nih kakak kenapa antara Mister Ahmad nggak ngajar Python Pro 2 atau mungkin waktunya nggak sempat, nggak tahu kemarin ini kelasnya ditawarin ke kakak langsung ya, dipilihin langsung tutornya ya otomatis mau nggak mau harus diterima gitu. Kebetulan kakak kosong di Senin jam segini dan Rabu jam 19.30 seperti itu. Oke. Jadi Misternya ada. Jadi kan aku sebenarnya kalau sama Mister Ahmad itu hari hmm, Sabtu. Jadi langsung kayak 2 kali gitu. Nah, ah, kata Misternya,
eh kan Mister Ahmad kayaknya jadi PNS ya atau apa gitu Oh katanya. iya, PNS, ASN mungkin. Mungkin. Eh, Ah, ah. terus jadi kerjanya sampai Sabtu. Jadi berarti nggak bisa. Oh, oh oke itu mungkin ya. Mm-mm. Oke berarti dulu tuh kamu dua kali pertemuan dijadikan satu pertemuan gitu juga berarti. Iya, Oh karena oke. Sabtu pagi gitu yang Oh nggak oke. ngapain juga. Iya iya. Kalau Karena kan kalau misalkan, iya, sorry, lanjut. misalkan aku sekolah, soal Senin Rabunya itu suka ini kan ada organisasi gitu-gitu. Oh iya benar. Apalagi malam capek gak sih? Iya, Oke, mantap juga pasti. ngantuk ya. Apalagi nanti sekarang kan tiap pertemuan itu 60 menit ya untuk yang privat. Ya sekali Iya, pertemuan itu 1 jam benar. Nah, kalau grup itu 90 menit biasanya. Iya. Kakak kalau Python yang privat ya, privat Python kamu dua dua kali pertemuan, terus ada Python Start satu di hari Sabtu jam 4 dia. Anaknya rajin juga. Terus kalau Python Pro itu dua di hari Sabtu, di hari Minggu di jam 10 itu grup sama jam jam dua siang itu grup juga ya. Iya, oke. Jadi ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi nanti ada sih. misal Aksa kamu di saat pelajaran kita berjalan, misal kamu ada yang mau ditanyakan, chat kakak saja nggak apa-apa, santai-santai aja, nggak harus di grup, kamu japri juga nggak apa-apa. Oke, Oke, ya sip, mantap ya, aman? aman-aman. Oke. Wah, nggak terasa nih udah habis 22 menit aja ngobrol-ngobrol. Oke, Aksa. Jadi kakak lihat di sebentar ya kakak siapkan dulu. Suara kakak delay atau lancar? Lancar-lancar aja? Lancar-lancar aja. Oke, lancar-lancar aja. Soalnya ini kakak pakai WiFi ya. Biasanya kakak pakai paketan biar apa ya? Kadang WiFi ini agak rusak-rusak gitu. Nanti kamu udah bisa hacker-hacker nih, Aksa. Biasanya tuh kalau dibilang kita belajar coding pasti orang-orang mikirnya, oh kamu bisa ngehack Hacker, ini hacker. ya. Iya. Padahal iya emang emang dipelajarin ya, tapi itu sebatas apa ya? Namanya tuh nama pelajarannya dulu di kampus ada yang namanya enkripsi enkripsi seperti itu. Oh, Enkripsi iya, enkripsi. Nah, oke. Jadi mungkin hari ini masih santai-santai ya, kita masih mengulangi eh, mengingat-ingat kembali pelajaran-pelajaran kita di Python Pro yang kemarin atau kelasmu yang dulu sama Kak Ahmad tentang algoritma dan struktur data itu. Oke, di sini ya, algoritma dan struktur data. Apa saja yang harus kita ingat? Jadi, tiap di awal pelajaran kita pasti akan berdiskusi seperti yang kemarin sama Kak Ahmad, Mister Ahmad juga tentang misal di awal tuh pasti ada case yang harus kita atasi dulu ya sebagai gambaran tugas yang akan kita kerjakan di akhir nanti ya. Oke, nah word of code-nya ini selamat datang di inkubator. Jadi apa yang kita akan buat nih pada tahun ini kita cek dulu aja. Jadi inkubator bisnis ini sedang menunggu Anda nih katanya. Kita bacakan dulu ya. hmm, Inkubator bisnis adalah organisasi yang membantu calon wirausahawan. Jadi yang kakak lihat ya apa Aksa untuk Python Pro 2 ini udah tingkat expert. Jadi ini kalau nanti kita benar-benar paham, kamu dan kakak benar-benar paham tentang apa yang kita kerjakan, ini kamu sudah bisa membuat satu project seperti itu. hmm, Kamu sudah bisa mengembangkan sesuatu yang pengen kamu buat. Misal ada pesanan. Atau nanti kalau kinerjamu bagus di pelajaran, kakak udah bisa mengajak kamu di project-project bisnis kakak ke depannya seperti itulah kira-kira gambarannya. Jadi udah tingkat expert ya di Python Pro 2. Nah, bisa mempromosikan startup ya, perusahaan terus-menerus mendukung proyek baru
untuk melatih manajer, menyediakan ruang kantor, mengajari kita cara menilai risiko dan membuat Anda menarik investasi. Berarti kita nggak bakal cuma ngoding doang nih. Kita juga belajar yang namanya manajemen risiko. Mungkin akan belajar analisis SWOT juga nanti. Nah, itu untuk mengembangkan startup ya, bisnis. Kita harus ada yang namanya strength, weak, eh, pokoknya ada beberapa parameter yang harus kita tentukan sebelum membuat bisnis seperti itu. Oke. Nah, inkubator bisnis World of Code ini memilih programmer untuk proyeknya. Oke, ini kita lihat dulu, skip. Oke, perusahaan terkenal apa yang tumbuh di inkubator bisnis? Oh, ini ada beberapa mungkin ya yang dikembangkan dari awalnya inkubator bisnis. Ada Reddit, Twitch, Airbnb, Dropbox. Nah, ini ada yang pernah kamu dengar nggak ini? Udah pernah dengar sama Mister? Oke, sip, mantap. Nah, semua tugas di platform Power adalah keterampilan utama. Inkubator bisnis dapat mengembangkan ide dan membantu kita menemukan ide baru ya. Namun, kita hanya dapat mengimplementasikannya menggunakan kode. Balik lagi ke kode lagi. Semua yang kita gunakan itu pasti di coding. Nah, itu pasti. Dari platform Algonova, website, Google, dan lain sebagainya, itu pasti coding. Dan FYI-nya, Google itu, sebesar Google itu dibangun atau di develop menggunakan bahasa pemrograman Python. Aksa. Nah, itu harusnya kamu udah tahu ya. Bekerja sebagai tim. Kamu udah pernah dengar kalau masalah bekerja sebagai tim menggunakan ini, GitHub namanya? Udah pernah? Pernah. Oh ya, udah menggunakan GitHub juga berarti kamu. Udah. Oke, mantap. Di pelajaran Python Pro yang kemarin. Enggak. Belum sih kalau Python Pro-nya. Perlu Oke, nyoba-nyoba aja. oke, mantap. Nah, berbagai pengetahuan. Jika kita punya ide, beritahu kami jika Anda bisa membantu dan bantulah. Jadi, kalau karena kamu sudah punya GitHub, misal nanti sebagai bahan belajar, coba nanti kakak buatkan folder di GitHub-nya kakak. Kamu bisa ngehit biar sambil belajar kan. Kalau coding ini kan sering kita apa semakin sering kita mengimplementasikan apa yang kita tahu semakin paham kita gitu. Jadi coba nanti kakak buat di GitHub-nya kakak folder baru setiap tugas-tugas kita atau latihan-latihan itu boleh tuh kamu up di GitHub-nya kita. Nah, sebagai portofolio juga ya. Oke. Ya. Nah, proyek apa yang mungkin yang menantikan kita di World of Code? Ada aplikasi seluler, analisis data, pembelajaran mesin. Nah, ini udah masuk ke machine learning nih. Ya. Nah, ini udah bisa ke AI nanti. Analisis data nanti ada juga ada yang namanya modul Pandas ya. Modul Pandas. Apa modul yang udah kamu ketahui atau yang kamu ingat dari pelajaran minggu di Python Pro kemarin? Modul tuh Modul. modul itu yang diimport di awal, import Oh, turtle, iya. PyGame. PY game ya. Ya. Oke, PY game itu untuk mengembangkan game ya dia. Ya. Oke, Kiwi, pernah dengar Kiwi? Belum. Belum ya, oke. Kiwi itu, Kiwi itu digunakan di Python Start 2 ya ternyata. Kemarin kakak ngajar di Python Start 2. Di situ kan kalau Python Start 1 itu biasanya modul Turtle. Digunakan itu buat belajar tentang Object Oriented Programming yang berdasarkan ini. Objek, dia membuat objek itu nanti nanti bisa kamu cari tahu tentang Turtle ya. Nah, berarti PY game ya yang kamu sudah gunakan. Oke, terus kita akan permainan 3D dan aplikasi web. Nah ini nih, bahasa markup HTML. Nah, ini basic yang harus hypertext markup language nih, kepanjangannya nih HTML ini. Kalau kita pengen membuat tampilan front end, pasti kita akan menggunakan HTML ya. Bekerja dengan perpustakaan Place dan buat situs mini. Atau kamu sudah pernah buat website toh? Pernah tapi pakai AI. Oh, minta ke AI aja, develop websitenya. Kamu Ya. SMA-nya berarti ada pelajaran coding atau gimana? Kalau buat pelajaran coding nggak ada sih.
Tapi ada eskul, Oh, ekskul apa nama ekskulnya? namanya eskul Eureka. Jadi kayak eskul IT gitu sih. Oke, wah mantap nih, keren nih. Nanti boleh lah kalau ini kita saling, misal kamu ada yang mau ditanyakan di ekskul ya boleh. Kita bahas di kelas kita ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, proyek apa yang proyek akhir World of Code, hackathon terakhir, karir pengembangan Python. Nah, kita akan secara mandiri mengembangkan aplikasi yang akan menghancurkan pasar. Wow. Ucap selamat tinggal pada inkubator dan berangkat sendiri. Berarti kita akan ini menganalisis siapa saja kompetitor lalu kita buat ini, lalu kita buat proyek kita sendiri. Oke, mantap. Nah, World of Code telah mempelajari preferensi semua peserta inkubator bisnis selama bertahun-tahun. Para ahli sedang mempelajari proyek mana yang direncanakan oleh para startup untuk mengimplementasikan ide-ide mereka. World of Code meminta untuk menulis sebuah program yang mengumpulkan data selama periode waktu tertentu. Oke, ini berarti nanti menggunakan Pandas bisa jadi. Dan tentang jumlah wirausahawan yang tersedia mengembangkan proyek pada berbagai topik dan melakukan analisis awal terhadap data tersebut. Oke, mungkin nanti kebanyakan bermain di data kita. Nah, apa yang perlu diulang mungkin ini ya. eh Kamu harusnya udah, apa itu variabel apa? Aksa. Um, Gimana jelasin ya? Ya, bisa menggunakan analogi bebas kamu sebisamu saja. Jadi um, variabel itu kalau misalkan kita kayak um, namain sebuah benda biar nanti benda itu nggak usah ribet lagi dipanggilnya. Oh, oke. Jadi variabel itu mungkin tempat penyimpanan benda atau data ya. Jadi yang Iya. kita kasih nama biar nanti bisa kita gunakan di kode selanjutnya seperti itu ya. Mm-mm. Oke, kita lihat saja di sini. Nah, variabel adalah elemen data yang mempunyai nama sendiri. Oke. Jadi kalau untuk membuat variabel ya eh, bebas kita kasih namanya apa. Misal eh, no nilai. Nah, ini variabel nilai. Nah, berarti isinya value-nya berapa gitu. Misal satu, 2, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, nama penamaan variabel itu kalau dia dua kata berarti kita buat underscore ya. Nilai Iya. misal garis bawah itu mahasiswa atau nilai student seperti itu. Terus di sini ada fungsi. Nah, fungsi ini sekumpulan perintah program bernama yang dipanggil dari bagian lain program. Nah, kalau membuat fungsi biasanya pakai apa tuh? Def. Def ya, definisi mantap. Terus ada kondisi adalah konstruktor yang menganalisis suatu kondisi dan memilih perintah untuk dieksekusi. Yang ini apa nih biasanya digunakan nih? Else. If else Elif. ya. Iya, benar. If else, elif seperti itu ya. Eh, ini kayaknya paling enak belajar di belajar pemrograman yang Mm-mm. kondisi ini ya. Ada konstruktor bersyarat bersarang, bercabang yang gitu-gitu. Terus ada looping. Looping ini apa? Eh, Kayak apa ya? Aduh, lupa lagi. Yang ada true-true-nya gitu. Pengulangan ya. Iya, pengulangan. Looping itu kan perulangan. Jadi Mm-mm. looping itu dibagi dua. Kalau kamu masih ingat, ada looping while dan looping for. Ya. Ya, jadi looping itu kan konstruksi yang melakukan tindakan uh, tergantung dari kondisinya benar atau salah, true or false, seperti yang kamu bilang tadi. Apa bedanya looping while sama looping for kira-kira nih, Aksa? While itu apa ya? Pokoknya kalau aku ingatnya kan kalau for ada yang pakai kayak for I in range ya. Jadi dia bisa Benar. dikasih em, kondisi tertentu. Sedangkan enggak sih sebenarnya pasti pakai kondisi ya. Tapi Iya. kalau while itu nggak bisa di setting gitu. Mungkin seperti ini singkatnya itu. Kalau while berarti kita nggak tahu berapa kali perulangan itu akan dijalankan.
tapi kita Iya, kita tahu kapan harus berhenti. Nah, misal iya, contohnya iya while true. apa ya? Misal ada inputan login seperti ini kira-kira. Sebentar. Wah, agak susah nih. Sebentar ya. Bukan susah ini ya, susah susah apa namanya tadi? Yes, emang kecilkan slideshow-nya ini. Misal, ih, oke, kehapus lagi sebentar. Misal di sini ada variabel login, username lah kita buat. Username sama dengan uh, aksa. Nah, seperti ini. Kan ini username-nya sudah aksa nih. Kita tinggal input nama misal. Atau login lah. Kita buat input login dulu. Sama dengan input eh, masukkan nama. Masukkan username misal. Username. Nah, ini kan bakal menampung si username-nya di si login ya. While eh, username tidak sama dengan misal tidak Iya, ya tidak sama dengan misal ya tidak sama dengan login atau login ini kebalik atau login tidak sama dengan username seperti itu. Nah, baru kita akan menjalankan apa nih? Kita ulangi lagi untuk input loginnya seperti itu ya kira-kira ya. Nah, selama tidak benar, ini itu kan kita berarti kita nggak tahu ya. Sebentar. Berarti kalau ini kondisinya kan kita nggak tahu berapa kali si looping ini akan dijalankan ya. Karena kita nggak tahu kapan misal Aksa memasukkan username yang pas. Nah, berarti cuman kita tahu kapan berhenti saat login sudah sama dengan username seperti itu ya. iya, Kalau untuk for itu kita tahu berapa kali perulangannya akan dijalankan. Misal dari range 1 10 berarti ini 10 kali. Atau ada for yang dia kasih misal kata-kata misal kitty. Nah, kitty. Ya ini berapa kali nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima kali perulangan. Nah, kalau for itu jelas berapa kali perulangan. Sementara while itu kita nggak tahu kapan dia berapa kali perulangannya, tapi kita tahu kapan dia harus berhenti melakukan perulangan. Seperti itu kira-kira. Oke, aman? Oke, kita cek-cek lagi. Oke, nah tadi udah kalau daftar itu adalah struktur untuk menyimpan berbagai jenis data secara teratur. Nanti masuk ke dalamnya ini list juga kalau kamu iya, pernah ingat ya list yang pakai kotak iya, kurung kotak itu. Nah, di sini ada kamus nih, kumpulan pasangan nilai kunci yang tidak berurutan. Kalau kamus ini sebenarnya untuk pengertiannya itu sama dengan kamus seperti biasa. Kalau kita buka kamus itu kan kita lihat dulu kata kuncinya atau huruf iya. depannya apa, baru artinya apa seperti itu kira-kira. Jadi di sini ada yang mau kamu tanyakan dulu, Mbak? Atau masih aman? Boleh eh kayak praktek yang fungsi nggak, Mister? Biar aku ingat kan. Oke, yang fungsi. Sebentar, kita cek. Harusnya di bawah ada ini. Sebentar ya. Iya, Oke, mantap nih. Kakak suka itu kalau siswanya banyak tanya sebentar. Mana fungsi ya? Oke, sebentar. Biar contohnya bagus. Oke, sebentar. Kakak ini dulu. Langsung kakak buka aja yang dari sebentar ya.
mana untuk fungsi tentang fungsi. Oke, sebentar ya saya. Aman. Nah ini. Jadi fungsi itu juga agak ini sih memang dia tuh karena ada konstruktornya juga sih. Konstruktor itu apa? Jadi seperti badan fungsi yang harus dia dia bawa ya. Sebentar. Nah ini kita lihat dulu contoh fungsi seperti apa. Sebentar, fungsi. Nah, tadi kan kita sudah tahu nih, sudah tahu sama-sama kalau, ini dulu. Agak mungkin jelasin dulu gimana sih struktur fungsi ini. Nah, ini. Kita harus menggunakan yang namanya def. Def ini kepanjangan definition. Berarti kita akan Ya, mendefinisikan suatu fungsi ya. Nah, apa cara mengasih namanya juga sama kayak variabel. Variabel bisa, cuman bedanya kalau variabel itu nggak ada def ya. Nah, nggak ada depth, terus di sini ada parameter, di sini juga ada parameter. Nah, value dari si parameter ini itu nanti akan diisi di bawah saat pemanggilan fungsinya. Contohnya seperti apa? Kita cari dulu. Nah, ini nih. Oke, nah ini nggak ada variabel ya berarti ya. Sebentar kakak cari yang ada variabel. Ada nggak ya? Nah, contohnya ini deh. Sebentar. Nah, misal nih, ini udah ada yang namanya fungsi print label ya. Print label dengan parameter si name, parameter name. Nah, kalau kamu lihat di sini sebentar. Nah, parameter ini kan tidak ada value-nya ya. Belum ada iya, value. Value-nya didapat dari mana saat nanti di sini yang ini akan otomatis mengisi si parameter. Nah, misal kalau saat kita membuat suatu fungsi, kita harus misal membuat def apa nama fungsinya kelas misal kelas kelas pp baru kita buat bisa pakai parameter bisa enggak misal nama di sini terus jangan lupa titik duanya baru harus kita buat badan badan fungsinya seperti ini. Badan fungsi itu bisa berisi apa saja ya berisi apa saja selama itu dibutuhkan di apa yang pengen kamu kerjakan. Contohnya seperti ini kita membuat fungsi print label dengan parameter nama. Nah, ini kan harusnya nanti yang akan dicetak itu yang ini dulu nih. Nah, kita akan number of student berapa? Ini number of student. Oke, misal kita isi dulu dua ya. Dua. Nah, nama studentnya siapa? Misal Aksa. Oke. Eh ke sebentar kakak jelaskan. Kakak masukkan dulu Riyadi misal satu. Nah, don't take the sheet berarti sudah dimasukkan ke sheet. Penggunaan fungsi itu seperti apa sih, Kak Riyadi? Misalnya itu kamu tanya ya. Jadi di sini katanya kan kalau kita lihat di sini penjelasannya, fungsi itu sebentar. Mana tadi fungsi? Fungsi. Nah, di sini. Fungsi adalah sekumpulan perintah program bernama yang dipanggil dari bagian lain program kan? Ada perintah sekumpulan perintah yang dipanggil dari bagian lain program. Nah, kalau kamu lihat contohnya sini, sebenarnya fungsi kita kan yang ini. Yang ini ya. iya. Ah, baru kita tinggal panggil saja nama fungsinya itu di sini. Mm-mm. Ah, jadi eh, kita kayak gini nih. Analogi fungsi itu kita buat satu paket yang bisa misal sepak bola lah. Kita buat satu tim. Nah, baru nanti misal nama timnya itu Star FC misal, Star FC. Nah, isinya kan udah pasti ada 11 pemain yang bisa langsung main ya. Nah, Iya, sewaktu-waktu kita membutuhkan, itu bisa kita panggil otomatis kalau kita panggil, ayo Star FC besok kita main. Berarti kan yang datang 11-11 itu kan. Nah, itu jauh lebih baik daripada kamu harus memanggil satu-satu nama pemainnya. Nah, iya. jadi kita kumpulkan dulu satu paket, baru tinggal panggil nama nama paketnya saja nih.
Daripada kita harus memanggil 11 orang, mending kita panggil satu aja gitu ya. Yaitu yang satu itu nama fungsinya seperti itu. Oke, misal kalau di sini kita tambahkan umur, nah ini kalau dijalankan harusnya error ya. Tapi kakak cek dulu. Oke, sebentar. Hmm, Oke, nah karena di sini parameter, di sini ada parameter, tapi di sini parameternya itu nggak dipanggil. Misal harus di umur, misal di sini. Nah, ini kan menurutmu apa yang salah dari yang kakak buat ini? Masukkan umur. Ini udah benar atau salah? salah. Salah karena, Umur pakai integer. nah benar. Yang kayak gini ya, benar seperti ini? Kamu paham nggak yang seperti pembuatan yang seperti ini? Ah, Oke, kenapa kakak buat integer di depan sini? Oke, secara karena basic, gimana? Nggak apa-apa, jawab aja, santai aja. ah, Sambil kakak buat ininya. Harusnya kamu udah tahu tuh, cuman umur kita panggil di sini. Jadi untuk kalau umur kan itu harusnya angka ya. Umur itu iya, angka ya, integer ya. iya Nah, integer. nah, kenapa harus kita tambahkan int di sini? Karena kalau input itu kan basicnya itu pasti jadi string ya. Fungsi input ini dia bakal jadi string. Misal contohnya, Iya, harusnya kan seperti ini. Umur itu ditampung input, input, terus masukkan umur. Nah, kamu masih ingat gak ya pelajaran yang seperti ini? Baru eh, umur itu kita buat int umur yang seperti ini. Jadi dua gitu. Jadi dua baris. Pertama kita minta dulu inputan dari user itu yang dia masukkan berupa angka misal nanti. Karena di baris pertama ini masih kondisinya dia string, atau misal kalau string itu kan nggak bisa kita kalikan ya. String dengan string itu nggak bisa kita kalikan. Makanya kita ubah dari si string ini jadi integer. Nah, ini kan akan memakan dua baris kode, dua baris ya, jadi dua baris. Makanya kita singkat menggunakan jadi integer input seperti ini. oke, Nah, iya kan, benar? betul. Oke, mantap. Kedengaran nggak kak? Kedengaran, kedengaran. Saya Oke. tadi tiba-tiba mati semua. Oh, oke. Kakak juga nggak ada sama. Oh, oke. Sekarang suara kakak kedengaran? Kedengaran. Nah, itu kenapa kita buat umur itu integer. Nah, terus ini harusnya masih error. Coba nanti kamu cari errornya di mana ya. Nama student itu kita kasih misal Aksa, masukkan umur 12. Nah, ini error kenapa tuh kira-kira error? Em, parameternya kan itu cuma print label name. Nah, benar. Jadi kita punya parameter di atas dua, sementara di argumen yang ini kita cuma Cuma satu satu. ya. Itu dia mantap, keren. Pinter nih Aksa nih. Nah, umur. Gitu kira-kira untuk tadi kamu meminta contoh dari fungsi ya. Fungsi itu anggap saja suatu paket yang bisa kita gunakan. Analoginya tadi seperti sepak bola itu. Kita tinggal mau manggil nama timnya sini, Star FC. Otomatis 11 orang bagian dari Star FC itu bakal datang. Daripada kita harus memanggil, sini kamu Aksa, sini Riyadi, sini kipernya, sini pelatihnya ya seperti itu kan. Jadi Iya. makanya dipermudah tuh kita. Nah, oke. Kalau ini kan, nah ini looping ya, looping. Nah, ini sekalian kakak jelaskan tentang looping. Berarti ini I in range amount ya. I in range amount berarti selama si I-nya itu masih di
batasnya si amount yang kita ambil dari variabel yang ini. Ya, Iya kan? Nah, ini kan berarti kita kalau kita ketik dua di sini, kita kan sudah tahu berapa kali perulangan, otomatis dua kali perulangan ya. iya, Nah, kalau while itu kita nggak tahu tuh biasanya berapa kali perulangan, seperti itu. Oke, aman untuk fungsi? aman. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada bisa. Oke, Lanjut aja. aman. Kita lanjut dulu ya. Wow, nggak kerasa tinggal 10 menit lagi, tapi nggak apa-apa. Nah, ini masih mengulang-ulang ini. Nah, pengulangan variabel, kondisi, dan looping. Tipe data apa yang sebentar, ini pas nggak ya kakak buka? Takutnya nanti kakak malah menjelaskan slide lain. Oke. Tipe data apa nih kira-kira yang sudah kamu ketahui nih? String, integer. Ya, string itu buat apa? Integer buat apa? String itu untuk teks. Teks Teks yang ada gimana ya? tanda Teks petiknya. biasa ya ada tanda petik bisa Oh, dua, bisa tanda petik satu, satu. Ya. tanda petik dua ya. Hmm. Terus? Terus ada integer itu buat angka, Ya, angkanya juga harus dibilang angka bilangan angka bulat. bilangan bulat. Ya, Iya. float itu bilangan desimal, Nah, mantap. Terus? sama boolean itu buat kondisi true false ya. Oke, nice. Terus? Aku baru inget aja sih. Oke, coba kita lihat dulu. Harusnya basically yang harus kita ketahui emang itu doang aja dulu ya. Oke, di Oh, sini ada list, dict, sama set. itu masuk tipe data ya. Nah, ternyata mereka masuk ke tipe data juga nih. Kakak Hmm, juga, kakak biasanya cuma menggunakan yang ini doang nih. Integer, float, string, sama boolean. List ternyata masuk juga. List itu buat daftar. Oke, adik itu kamus, set itu sekelompok. Oke. Nah, ini tambahan baru nih buat kita nih. Coba kita lihat dulu contohnya seperti apa ya. Oh, oke. Ya, ya, ya. Jadi, sebenarnya list sama set ini bisa dibilang sama ya. mm-mm. Paling bedanya cuman di tanda kurungnya ya. Kalau yang list itu kurung kotak, kalau yang set itu kurung kurawal, benar? Iya, Oke, nah mantap nih. Kalau list itu daftar, jadi kan ini kalau si kamus harus ada kata kunci dan value-nya. Ini kata kuncinya name, nilainya anak. kan Kata kuncinya age, nilainya 15 seperti itu. Oke. Nah, integer, float, string, boolean. Boolean itu hanya true or false. Oke, sama kayak prinsipnya si komputer. Jadi komputer itu aksa, cuman sebenarnya coding yang kita buat itu akan diubah lagi sama si interpreter eh, iya, untuk jadi nilai nol dan satu doang itu sebenarnya yang paham iya, si iya, iya, iya. Namanya bilangan biner ya. iya. Nah, itu. Jadi nol dan satu. 001 ya. Iya, nol itu ada artinya juga tuh perhitungannya 001, 0110 seperti itu ada. Hmm, Oke. Kalau perlu nanti kita pelajari lagi. Terus ada beberapa fungsi di sini. Ada fungsi print untuk mencetak argumen jelas. Terus ada fungsi input untuk membaca data masukan dari user ya. Oke, kalau integer ini konversi ke tipe integer yang tadi yang kakak praktekkan yang awalnya input itu input. Nah, ini kan awalnya string ya. Baru kita iya, tambahkan integer di sini. Nah, berarti dia mengkonversi ke tipe data integer. Oke, kalau ini ke float, kalau ini ke string, konversikan ke string, oke. Dan len ini untuk menentukan panjang string ya, dan lainnya, iya. dan data lainnya. Oke, aman lah untuk itu ya. Terus kita lihat, nah operator matematika dengan Python. Oke, ini harusnya kamu udah paham juga nih. Ada tambah, ada pengurangan, ada perkalian. Untuk operator aritmatikanya sama kayak yang kita pelajari di sekolah. Nah, ini Iya. pembagian tanpa sisa ya. Terus ini pembagian dengan sisa. Kalau ini sisa divisi. Misal 5 bagi 2 berarti sisanya satu seperti itu ya. Yang persen ini. Terus ini eksponensial akar ini harusnya. Hmm.
Oke, mantap. Terus kalau operator logika, nah ini yang kakak lihat nih, Aksat. Mungkin kamu bakal jauh lebih paham. Kalau murid-murid kakak tuh biasanya mereka kebingungan menggunakan yang sama dengan dua itu kapan harus digunakan. Karena kan kadang misal kita membuat variabel nilai, nilai ini sama dengan itu kan bacanya juga tetap sama dengan kan. Nah ini juga bacanya tetap sama dengan nih. Oke, seperti itu. Nanti harus dilihat. Nah ini tidak sama dengan. Kalau yang ini lebih besar ya, lebih besar, lebih kecil atau kurang dari. Nah ini sama dengan. Lebih Oke, lebih besar sama dengan ya. ya, Berarti kalau misalkan kita bilang lebih besar sama dengan 10, berarti itu angka berapa sampai berapa tuh? Dari angka berapa mulainya? 10. Ya 10 benar, dari angka 10 ya. Dari angka 10 kalau lebih kecil sama dengan ya berarti dari angka ini ya, misal 10, 9 sampai seterusnya ke bawah seperti itu ya. Iya. Nah, di sini ada operator logika OR dan AND. Nah, gimana nih penjelasan OR dan AND? Apa Aksa? Or, or kan kalau di translate atau. Jadi Hmm. kalau misalkan salah satu kondisi terpenuhi, programnya bakal jalan. Sedangkan kalau N itu harus dua-duanya Oke, intinya. mantap, mantap. Kalau OR itu salah satunya saya terpenuhi sudah bisa jalan. Kalau N enggak harus dua-duanya ya. Mm-mm. Oke. Aja kalau jatuh cinta jangan menggunakan OR. Karena salah satu aja nih yang oke harus menggunakan N. Kedua-duanya harus benar ya, Aksa ya. Oke, Iya, itu iya, untuk iya. itu rumor-rumor kita doang untuk Aksa. Aman, Eh, aman. oke, jadi ini ada contoh variabel who sama current year. Oke. Micrometer. Nah, ini yang harus kita singkat nih. Nah, ini kan pemborosan ya, pemborosan ya yang ini. Ya. Nah, integernya kita masukkan ke sini saja kan, int Mm. baru udah buat kurung. Foundation year itu 2025, age berarti nanti ini ya sebatas dikurangi saja tahun sekarang dengan 2025 ya. Usianya. Hmm, Ya. baru age-nya berapa. Sekarang masuk ke umur ke berapa kita ya, seperti itu basic enak tuh kode kalau kita sudah bisa baca. Bisa bahasa Mm. kodenya ke bahasa kita sendiri ya. Nah, misal while selama misal login tidak sama dengan inputan dari user, maka ulangi terus. Nah, itu kan bisa dibaca tuh. Mm. Oke, apa yang akan dicetak oleh program ini? Oke. Nah, ini sama saja. Kalau kita masukkan 2025 ya, dia kurangi 2021 dengan 2005. Nah, Y Combinator Cam ins being 16 year tahun ya. Seperti itulah kira-kira. Nah, kalau operator bersyarat itu apa kira-kira? Ada Ada syaratnya? ada syaratnya. Iya. Kalau dari kita lihat ya jelas ada syaratnya ya. Jadi Ya. kalau di sini mungkin Pakai operator if ya. if else. Jadi perintah itu dijalankan atau tidak itu tergantung pada kondisi atau syaratnya. Nah, seperti itu. Eh, ya kita harus memenuhi syaratnya. Misal pernyataan bersyarat if. Nah, sebutkan elemen utama sintak pernyataan bersyarat if. Oke, jika eh, A lebih besar B, if jika A lebih besar dari B, berarti kita jalankan perintah yang ini, jelas ya. Kalau semisal ini salah, kita lihat lagi A sama dengan B enggak. Nah, Ya. kalau semisal iya berarti ini yang kita jalankan. Kalau kedua-duanya salah, berarti yang kita jalankan else yang di Else. akhir. Iya. Sama nanti kamu mau buat elif yang banyak juga, ya tetap seperti itu cara bacanya. Nah, ini pernyataan bersyarat, bantuan dalam. Nah, ini mah harusnya ada yang dipusingkan nggak? Atau ada yang harus kamu tanya nggak di sini? Aman ya? Enggak sih. Aman, aman. Aman aja. Oke, nice. Nah, analisis kode, project input, enter a word of code module, development or data analysis. Nah, kalau yang ini project lower ini artinya apa nih? Oh, nanti kayak apa ya?
Pokoknya jadi huruf kecil semua. Iya, benar. Itu tujuannya buat apa? Gini ya. Kita kan nanti saat pengerjaan proyek, kita nggak tahu ya, si user itu bakal caps lock, huruf Iya. kapital. Nah, sementara di pengecekan kita ini, development huruf kecil ya. Mm-mm. Nah, makanya apapun yang dia masukkan, dia kita bakal lower semua nih. Nah, kalau huruf Iya. besar itu kita menggunakan upper ya. Iya, upper seperti biasa aja. Nah, misal si usernya memasukkan development, baru nanti bakal di print get ready for a 3D games, apps, and website. Seperti itu aja. Kalau selainnya berarti nice, you will be working with data and machine learning. Nah, itu basic untuk ya, operator bersyaratnya. Oke, ini aman. Oke. Nah, kalau looping berarti konstruksi yang melakukan tindakan tertentu selama ekspresi logis kondisi tetap benar ya. Bisa juga nanti kalau looping ini, misal jawabannya bukan, dia ini nggak selamanya dia akan mati ya. Bisa juga ada tindakan yang harus dilakukan lagi ketika misal seperti ini nih. Ini ditanya, nah ini untuk iya, ini untuk tidak ya. Bisa juga seperti itu, iya dan tidak. Oke, mantap. Nah, kita cepat saja karena ini masih mengulangi. Nah, looping while, looping for, nah, ulangi tindakan selama kondisi benar. Nah, kan ini yang kakak jelaskan tadi. Kita akan Iya. mengulangi tindakan selama kondisi benar. Berarti kita nggak tahu berapa kali ulangi, cuman kita tahu kalau sudah tidak benar kondisinya, kita selesaikan seperti itu ya. Iya. Oke, kalau ulangi tindakan N kali ya, berarti kita tahu berapa kali tindakan itu akan dijalankan. Oke, mantap. Nah, Nah, ini while. Nah, ini kan I lebih kecil sama dengan 5. Berarti selama dari sebelum di atas 5, berarti kita masih bisa looping ya. Iya. Oke, nah seperti itu. Syntax loop, oke aman. Oke. Nah, oke kita lanjut dulu. Ada lagi nggak kira-kira dari tadi yang kakak kasih yang di atas yang pengen kamu ini, yang pengen kamu tanyakan dulu deh. Soalnya makin ke bawah ini akan menjelaskan secara basic-basicnya saja apa yang sudah kita pelajari sementara ini waktu kita sudah habis seperti itu. Em, nggak ada sih Kak. Oke, nggak ada ya. Nah, karena tadi kita awali dengan perbincangan yang cukup lama, ada 20 menit. Di sini kan ada tugas-tugasnya. Mungkin ini tugas-tugas basic ya. Kakak minta tolong kamu kerjakan sendiri nanti ya, sesempatnya saja, karena hari Rabu kita bakal ketemu lagi. Mm. Oke. Udah mulai ngerjain juga sih aku. Oh, udah mulai kerjakan juga? Iya. Oke, Nomor coba. Oke, coba nomor di-share 4 screen dulu. malah. Coba di-share screen bentar aja. Sorry ya, ini waktunya kita tambah sekitar 5 menit saja. Harusnya 20-30 kita sudah selesai. Kelihatan nggak Pak? Sebentar, masih proses. Oke, kelihatan. Nomor 2, 2, 3-nya saja dulu yang sudah kamu kerjakan. Oh, oke. Iya. Satu aku salah. Oh, nggak apa-apa, santai. Nomor 2, Aduh, apa? Ini tinggal benerin em, oh ini, ulangannya aja. oh oke, 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 mantap. Nomor 3, ini apa tadi yang uploadnya? Oh, dia jadi huruf desimal ya. Oh, angka desimal kok huruf. Oke, oke. Sudah bisa stop share dulu apa? Eh, Aksa. Jadi Aksa, Iya. kesimpulannya hari ini mungkin tadi cuman sekedar perkenalan sama mengulangi pelajaran kita doang yang kemarin. Jadi kamu santai ya sama kakak, nggak usah
terlalu ini cuman selagi sama-sama menghargai aja, santai, kita sebagai teman aja di sini sama-sama belajar seperti itu Aksa. Dan kita akan bertemu lagi di hari Rabu. Ya, Oke, berarti aku ngerjain ini ya, oke, skripsi. ya nanti dilanjut ya Aksa ya. Ya, Ster. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup kelasnya? Em, jadi kan aku kan kayak jadi panitia, terus habis itu panitia apa ya, kayak event gitu, makanya aku tadi nanyain tentang website kan. Hmm. Kalau misalkan aku kontak Mister boleh kan, kalau misalkan tentang kayak bikin nanti website gimana gitu-gitu. Oh, oke, Nah, boleh. boleh tahu. Ya, boleh saja kamu eh, tanya kakak selagi misal kakak nggak sibuk, nggak lagi Iya, kerja, iya. itu bakal kakak balas. Santai aja. Oke, iya. Oke, ada lagi yang lain? Udah. Oke, kalau nggak ada lagi, Arsat, thank you banget untuk hari ini. Ya, seperti yang kakak bilang tadi, kita bakal ketemu terus mungkin dalam seminggu 2 kali. Jadi kita ini sekarang udah jadi teman, santai aja. Jangan sungkan-sungkan. Kalau ada yang pengen kamu tanyakan, chat kakak boleh di sini juga boleh. Oke, terima kasih Aksa untuk hari ini. Sampai ketemu di hari Rabu. Kakak bakal reminder di grup atau nanti japri kamu 3 jam sebelum kelas ya. Oke. Oke, sip. Terima kasih Aksa. Selamat malam dan selamat istirahat. Sampai jumpa lagi Aksa. Oke, Oke, terima kasih sip. Mister. Oke, Dadah. mantap. Dadah.